teman-teman semua, selamat datang di Santai sama Student Support. Nah, di episode kelima kali ini episode spesial loh teman-teman, dan tentunya dengan bintang tamu spesial juga. Siapa tuh? Yang pasti sih bukan kita bertiga, karena bintang tamu spesial hari ini adalah salah satu konselor kita, yaitu Mas Yanuar. Kira-kira Mas Yanuar mau ngapain sih kita? Mas Yan mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah kita kasih melalui Instagram Story Student Support. Yuk, mari kita check it out dengan Mas Yan. Oke, hai guys. Aku Mas Yanuar dari Student Support UMN sebagai salah satu konselor yang ada di sana. Salam kenal. Halo Mas Yan, jadi kita masuk ke sesi pertanyaan Mas Yan. Mas Yan boleh mengambil? Oh, di sini ya? Iya, betul. Oke. Ambil piringnya Mas Yan. Buset, pertanyaan banyak banget. Iya Mas Yan. Oke. Jadi Mm-mm. pertanyaan dari Mm-mm. teman-teman Students yang udah kita kasih melalui Instagram Story Student Support UMN. Mas Yan. Oh, aku boleh buka satu persatu berurutan, nggak apa-apa? Oh, oke. Mas Yan. Oke, aku coba yang pertama ya. Ini habis aku buka berarti aku jawab ya. Betul. Deg-degan. Oke. Oke, aku taruh sini. Bolehkah kita merasa hidup terkadang terasa sulit? Ya boleh. Kadang kita merasa berat, kadang kita merasa sedih, atau mungkin bahasanya kita merasa emosional gitu atau emosi. Itu respon yang wajar di dalam psikologi karena itu tandanya justru diri kita ataupun isi kepala kita atau otak kita sedang beradaptasi terhadap situasi tersebut gitu. Makanya kita tuh kadang kayak merasa berat, kita merasa kesal apa segala macam gitu. Karena kan namanya adaptasi tentu tidak mudah kita gitu. Dan teman-teman semua gitu. Boleh Mas Yan lanjut. Lanjut nih. Oke. Oke. Yang kedua, bolehkah kita merasa ragu dengan jurusan kita dan bagaimana caranya untuk kita bisa menerima itu? Boleh, karena sama kayak yang pertanyaan sebelumnya mungkin ya, gitu kan, dalam artian namanya kita di situasi baru, which is di jurusan baru juga kan, apalagi kita dari SMA ke kuliah dengan jurusan yang baru, tentunya pasti ada banyak hal yang berbeda. Maka dari itu ketika kita sedang merasa sulit di jurusan itu gitu kan, dan kita mungkin merasa ragu, nah kita harus cari tahu dulu nih, kita kesulitannya di bidang apanya, di masalahnya apa, faktornya apa gitu. Contohnya kayak mungkin pembelajarannya gitu kan, mungkin teman-temannya gitu, mungkin jam kuliahnya yang beda sama kayak kita waktu sekolah waktu itu. Pasti berbeda banget kan gitu. Nah, sama aku mau ngasih tahu penyelesaiannya. Nah, kalau yang pertama dan kedua ini, yang pertama kita bisa validasi diri sih sebetulnya. Bahwa ya memang kita merasa sulit, kita merasa berat gitu. Jadi wajar aja kalau misalnya kita merasa kesulitan untuk menerima sesuatu, ataupun mungkin kita kadang ngerasa bete sedikit. Itu respon emosional yang wajar dari setiap manusia sih. Yang kedua, fokus dulu terhadap hal-hal kecil yang ada di depan kita atau micro goals. Dan kemudian yang ketiga, cerita ke profesional atau orang yang kita percaya. Salah satunya student support. Nggak ada yang sulit-sulit kan pertanyaannya? Surprise aja Mas. Oke, aku buka. Oke. Bolehkah kita mengatakan tidak? Boleh. Iya, karena boleh. Karena boleh banget ngomong tidak itu karena itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang asertif sebetulnya. Dan itu bentuk bahwa kita tuh sebetulnya peduli dengan diri kita sendiri. Dan berkata tidak bukan berarti kita tidak peduli dengan orang lain yang mungkin meminta tolong kita gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita bisa latihan dulu dari hal-hal kecil, dari hal-hal yang sederhana gitu kan. Buat latihan ngomong aja dulu gitu. Misal nih, kita dimintain tolong teman kita di saat tugas kita lagi banyak gitu. Belajar untuk jujur aja gitu. Salah satunya, sorry ya mas, atau bro, atau sis gitu ya. Siapapun kita manggil teman kita gitu.
Tapi nggak tahu ya bro atau sis masih laku nggak sih bahasanya? Masih. Ya sorry ya, aku lagi banyak tugas nih, aku nggak bisa bantuin. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin kamu terasa kesulitan, kalau misalnya aku bisa bantu, aku bakal bantu. Nah gitu, contohnya kayak gitu. Jadi seolah-olah kita menunjukkan kepedulian kita, meskipun kita bilangnya kita nggak bisa. Boleh ya berarti Mas ya? Boleh. Oke, bolehkah kita merasa bahwa kita pantas untuk diterima? Boleh banget gitu. Sebenarnya setiap manusia itu layak untuk diterima dimanapun gitu sebetulnya. Tapi mungkin kita punya minat, kita punya kondisi atau mungkin hobi yang berbeda dengan orang-orang gitu. Kadang mungkin atau bahasanya sefrekuensi gitu. Nah, ketika kamu memang merasa sulit, sebaiknya kamu cerita ke profesional gitu kan untuk melihat kamu tuh ada kendalanya di mana gitu. Jadi nanti dari konselornya atau psikolognya akan mengantarkan kamu untuk ini loh yang perlu kamu kembangkan gitu. Jadi kamu tahu mana hal-hal mana yang perlu kamu kembangkan. Dan yang kedua adalah coba kamu mencoba ikut tes minat bakat gitu, atau kamu simple lah kalau misalnya kamu memang merasa ragu gitu untuk menerima hasil dari tes minat bakat, kamu bisa juga sih kayak mulai dulu yang terdekat gitu kan. Mungkin kamu penasaran diri kamu seperti apa, kamu bisa banget gitu untuk coba ikutan tes MBTI yang ada di website gitu. Ya meskipun tidak 100% akurat, tapi setidaknya kamu, ternyata diriku seperti ini gitu. Nah mungkin aku cocoknya berteman dengan yang seperti ini, gaya orangnya seperti ini gitu. Jadi kamu bisa melakukan banyak cara sebetulnya untuk mencari hal yang sefrekuensi itu. Itu lanjut ke pertanyaan terakhir. Yeay. Makin akhir makin panas. Ya. Gitu ya. Oke, bolehkah kita datang ke student support untuk bercerita meskipun masalahnya kecil? Boleh banget. Karena gini, kalau kita nggak bercerita dari sekarang, ataupun mungkin sekecil, ataupun mungkin sesepele mungkin kita rasa gitu ya, bisa jadi masalah kecil yang kita simpan, kita nggak ceritakan ke orang-orang bisa menjadi masalah besar suatu saat nanti gitu. Jadi sebaiknya diceritakan saja gitu. Kayak misal kamu kehilangan motivasi, kamu mungkin banyak pikiran gitu kan sama tugas-tugas kamu gitu, ataupun mungkin kamu punya masalah dengan teman-teman kamu yang kamu kayaknya agak cukup bimbang nih untuk menyelesaikan masalahnya sama teman-teman kamu seperti apa. Jadi student support itu mengakomodir semua cerita dari teman-teman gitu. Dan yang paling penting teman-teman perlu tahu itu gratis pertama. Kedua, di student support psikolognya semuanya ataupun konselornya kita menjaga cerita dari setiap mahasiswa gitu. Jadi kita akan jamin cerita teman-teman tidak akan bocor kemanapun gitu. Jadi see you di student support. Hai. Itu dari aku 5 pertanyaan itu semuanya. Terima kasih, semoga teman-teman bisa menerima jawaban-jawaban itu dan mungkin bisa cukup memberikan insight ke teman-teman semuanya. Guys, jangan ragu untuk bercerita, apalagi datang ke student support. See you. Gitu ya. Boleh lempar lagi nggak?